kepada Tuhan oleh karena berkat dan anugerahnya, sehingga kita boleh mengikuti pembelajaran Alkitab interaktif online yang kita adakan pada malam hari ini. Tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pelajaran malam hari ini akan dibawakan oleh hambanya, yaitu Pendeta Denny Kanajo. Hamba Tuhan ini melayani sebagai Direktur Departemen Komunikasi dan juga Pendidikan untuk daerah Nusa Tenggara Timur. Dan pelajaran pada malam hari ini akan disampaikan dan dijelaskan sehubungan dengan karunia nubuatan. Untuk itu, sebelum kita memulai pertemuan pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya pada malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam pembelajaran Alkitab interaktif online. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami semuanya. Sehingga setiap pelajaran yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kami semuanya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba Tuhan Pendeta Denny Kanajo yang akan membagikan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan juga menjadi bagian hamba Tuhan ini, sehingga setiap pelajaran akan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya. Bila mana Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang hendak ditanyakan sehubungan dengan pelajaran kita, Bapak Ibu boleh menuliskannya di kolom chat, baik itu di Zoom meeting, di Facebook, dan juga di YouTube. Lalu yang kedua, bila mana saudara-saudara, Bapak Ibu, dan juga adik-adik di sini rindu untuk didoakan, boleh juga menuliskannya di kolom chat, baik itu di Facebook, YouTube, dan juga di Zoom meeting ini. Dan yang ketiga, bila mana Bapak Ibu, saudara-saudara rindu juga untuk belajar lebih lanjut, boleh menuliskannya, dan nanti kami akan melanjutkannya. Untuk itu, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan pekabaran firman Tuhan, dan kita juga siapkan Alkitab kita masing-masing untuk kita boleh bersama-sama mempelajari Alkitab kita. Waktu yang indah ini kami serahkan kepada Pendeta Denny Kanajo untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Baik, selamat malam kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada malam hari ini kita mempunyai kesempatan kembali untuk belajar bersama-sama melalui interaktif online di malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari dengan satu topik yang sangat menarik, yaitu karunia nubuatan. Inilah merupakan topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Harapan kami adalah biarlah semua anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dan kita bersyukur oleh karena di malam hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang karunia nubuatan. Kira-kira seperti apa itu karunia nubuatan? Kita akan mempelajari satu persatu melalui slide yang akan kita lihat bersama di malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan kembali mengundang kita semua untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, malam ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu akan menjadi milik dan bahagian kami, khususnya anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini melalui aplikasi Zoom. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Salah satu yang perlu diingat, kita perlu ingat
khususnya anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini adalah salah satu sarana yang digunakan Allah untuk berkomunikasi kepada manusia setelah kejatuhan adalah dengan perantaraan nabinya. Artinya sebelum Allah menggunakan nabi, artinya Allah langsung berkomunikasi dengan manusia. Tetapi oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, itulah yang memisahkan kita dengan Allah, sehingga Allah tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan kita sebagai umat manusia. Sehingga di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, bisa kita bacakan ayatnya, Allah menggunakan nabi sebagai salah satu juru bicara Allah untuk menyampaikan maksud-maksud Allah kepada umat manusia. Nabi yang digunakan Allah sebagai juru bicaranya untuk menyampaikan pekabaran ataupun teguran kepada umatnya adalah merupakan manusia biasa sama seperti kita. Artinya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah berkomunikasi melalui nabi. Dan mungkin menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, khusus anak-anak kita yang sudah hadir bergabung di malam hari ini. Mungkin kita bertanya, apa itu nabi? Nabi adalah seorang yang diangkat Allah selaku juru bicara bagi Allah. Ya, kalau bahasa sekarang artinya protokol, ya, menyampaikan maksud-maksud yang penting, maksud-maksud atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada orang untuk mengerti dan memahami, maka Allah mempercayakan atau Allah mengangkat nabi. Artinya Allah sendiri yang mengangkat, Allah sendiri yang menggunakan otoritasnya untuk mengangkat seorang nabi sebagai juru bicara Allah. Inilah yang perlu digarisbawahi oleh anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini. Dan hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh nabi? Saya ulangi lagi, hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh nabi? Nabi akan menyampaikan pekabaran ataupun teguran-teguran kepada umatnya. Jadi ada teguran, ada pekabaran, ada firman yang perlu disampaikan kepada umat manusia. Allah menggunakan nabi. Dan ingat, nabi adalah manusia biasa sama seperti kita. Para nabi menyampaikan nubuatan bukan dengan inisiatif atau kehendak mereka sendiri, melainkan oleh inisiatif atau kehendak Allah. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nabi menyampaikan nubuatan. Pada waktu nabi menyampaikan nubuatan yang akan terjadi dan yang akan datang, itu bukan oleh karena inisiatif mereka sendiri, tetapi itu oleh karena kehendak Allah. Artinya, nubuat yang dihasilkan bukan karena manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, inilah hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak kita yang mengikuti belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini, agar dapat dimengerti dan dapat dipahami bahwa ketika Nabi menyampaikan nubuatan, itu bukan oleh karena keinginan mereka atau bukan oleh karena kehendak mereka sendiri, tetapi itu oleh karena kehendak Allah. Allah tidak membeda-bedakan manusia. Ia menggunakan pria dan wanita sebagai nabi atau nabiah atau juru kabarnya pada zaman Alkitab. Meskipun pada umumnya nabi yang dipilih Allah itu adalah pria.
Tetapi ada juga beberapa nabi wanita atau nabiah yang digunakan oleh Allah baik pada zaman perjanjian lama maupun pada zaman perjanjian baru. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada zaman perjanjian lama ada beberapa nabi wanita atau nabiah yang digunakan Allah. Misalnya seperti Miriam, kakak perempuan Musa, kemudian Deborah, kemudian Hulda, dan lain-lain. Ada beberapa catatan singkat pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan. Mengikuti belajar bersama interaktif online, khususnya anak-anak kita yang mengikuti dari malam ke malam. Dan pembahasan yang kita pelajari pada malam hari ini, kita sama-sama juga sudah ketahui dan beberapa bulan yang lalu juga sudah disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Dan pada malam hari ini saya hanya memberikan beberapa catatan singkat atau garis besar tentang beberapa nabi yang digunakan Allah untuk menyampaikan pekabarannya. Kenapa Allah menggunakan nabi? Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini, oleh karena kejatuhan manusia, itulah yang membuat Allah tidak langsung dapat berkomunikasi secara langsung. Sehingga Allah mengangkat nabinya, digunakan untuk menyampaikan pekabarannya. Contoh yang pertama adalah Abraham. Dia disebut nabi. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Kemudian tulisan-tulisan Alkitab yang menyebut tentang Abraham selalu dihubungkan dengan dua hal penting. Yang saya angkat pada malam hari ini adalah dua hal penting. Yang pertama adalah Abraham itu pewaris tanah Kanaan. Yang kedua, Abraham pewaris dunia baru karena kebenaran yang berdasarkan iman. Kita bisa membacanya di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Abraham tidak pernah menulis buku. Namun demikian namanya sangat dikenal baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya ulangi lagi, Abraham tidak pernah menulis buku. Namun demikian namanya sangat dikenal baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari kota Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Kalau saya bertanya pada malam hari ini kepada anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita disuruh untuk pergi ke satu tempat yang tidak kita ketahui, saya yakin dan percaya kita tidak akan pergi. Mungkin kita akan bertanya-tanya dan mungkin kita akan memberikan jawaban, kenapa saya harus disuruh pergi ke tempat yang saya tidak ketahui. Namun pada malam hari ini mulai pelajaran kita, Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari kota Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Sikap respon daripada Abraham ini sehingga akhirnya dia disebut sebagai sahabat Allah. Luar biasa. Dia disebut sebagai sahabat Allah. Ini anak-anak atau adik-adik bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membacanya di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Abraham kemana saja dia pergi, dia selalu mendirikan mezbah untuk menyembah Allah. Karena Abraham disebut dia adalah sahabat Allah, satu hal yang sangat menarik, satu hal yang sangat baik, satu hal yang benar yang harus kita ikuti adalah Abraham kemana saja dia pergi, dia selalu mendirikan mezbah untuk menyembah
Allah. Nanti sebentar kita akan tiba kepada ciri-ciri daripada nabi yang benar. Setelah kita mempelajari, adik-adik akan bisa memberikan jawaban apakah Abraham ini adalah salah satu ciri nabi yang benar, nabi yang diangkat oleh Tuhan, nabi yang dipercayakan oleh Tuhan. Kemudian Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Paulus, ini contoh yang kedua. Seorang Farisi yang dididik oleh seorang guru besar ternama yakni Gamaliel. Dia dikenal sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Setelah pertobatannya, dia dipanggil oleh Tuhan menjadi penginjil khusus untuk orang-orang yang non-Yahudi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat tokoh yang kedua ini adalah Paulus. Kita tahu jelas latar belakang daripada Paulus. Dia dikenal sebagai seorang yang suka menganiaya orang Kristen. Dan kehadiran daripada Paulus pada waktu itu sangat ditakuti oleh banyak orang. Namun Paulus mempunyai waktu bersama dengan Tuhan ketika dia bertobat. Paulus juga dipanggil oleh Tuhan dan dia menjadi penginjil yang handal. Kita masuk kepada contoh yang berikut adalah Nabi Musa. Musa lahir dari keluarga budak. Saat orang Ibrani dianiaya oleh orang-orang Mesir, hidupnya dilindungi oleh putri Firaun. Itulah Nabi Musa. Dididik Tuhan selama 40 tahun di padang belantara untuk mata kuliah kesabaran. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan atau adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu pelajaran yang sangat berharga sekali pada malam hari ini yang kita bisa petik dan kita bisa hidupkan di dalam kehidupan kita. Contohnya sekarang adalah Musa. Musa memiliki berbagai macam keterampilan. Musa memiliki keterampilan sebagai seorang organisator. Kemudian Musa sebagai seorang administrator. Kemudian Musa sebagai seorang hakim. Kemudian pembuat hukum. Kemudian sejarawan. Luar biasa keterampilan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Musa dicatat dalam Alkitab sebagai orang yang paling lemah lembut. Kenapa Nabi Musa dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang paling lemah lembut? Oleh karena dia telah mengikuti satu sekolah di padang belantara selama 40 tahun untuk melatih kesabarannya. Sehingga Nabi Musa dicatat oleh Alkitab dia sebagai orang yang paling lemah lembut. Kemudian Musa, orang tuanya bernama Amram dan ibu Yokabed, kemudian sementara mertuanya ialah Yetro. Allah memiliki umat yang sisa sepanjang zaman. Yakub, Israel, 12 murid, orang Kristen yang mula-mula, para reformator, dan juga umat Tuhan di akhir zaman. Di poin yang terakhir ini adalah umat Tuhan di akhir zaman sangat berkaitan sekali dengan judul yang kita pelajari pada malam hari ini. Ciri-ciri umat yang sisa. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Ciri-ciri umat yang sisa. Ayat ini memberikan indikasi sedikitnya ada dua ciri-ciri umat Allah atau umat yang sisa.
Yang pertama adalah menuruti hukum-hukum Allah. Yang kedua adalah memiliki kesaksian Yesus. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ada catatan yang perlu kita ketahui bersama pada malam hari ini, khususnya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Catatan yang pertama adalah memiliki kesaksian Yesus, artinya memiliki kesaksian tentang Yesus yang dinyatakan kepada jemaatnya melalui perantaraan para nabinya. Itu kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang kedua. Kemudian catatan yang kedua adalah dari ayat Wahyu 19 ayat yang ke-10 yang menyatakan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Itu berarti bahwa roh nubuat adalah merupakan kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada jemaatnya melalui saluran nubuatan atau melalui perantaraan para nabi. Saya ulangi, Wahyu 19 ayat yang ke-10 yang menyatakan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Itu berarti bahwa roh nubuat adalah merupakan kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada jemaatnya melalui saluran nubuatan atau melalui perantaraan para nabi. Ingat sekali lagi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, nabi itu adalah seorang yang diangkat Allah selaku juru bicara bagi Allah. Catatan selanjutnya, dengan demikian Alkitab yang juga merupakan kehendak Allah yang disampaikan Allah melalui perantaraan para nabi untuk dinyatakan kepada jemaatnya adalah juga merupakan roh nubuat. Sekali lagi, Alkitab yang juga merupakan kehendak Allah yang disampaikan Allah melalui perantaraan para nabi untuk dinyatakan kepada jemaatnya adalah juga merupakan roh nubuat. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan. Karunia nubuat atau nabi adalah merupakan salah satu karunia roh yang diberikan Tuhan kepada jemaatnya. Kita bisa baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Dan hal yang paling terpenting yang perlu diketahui oleh anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Gereja Masehi Advent hari ke-7 mengakui bahwa pekabaran yang diberikan Allah kepada jemaatnya melalui perantaraan Ellen G. White adalah sebagai roh nubuat. Mungkin anak-anak timbul pertanyaan, apakah Ellen G. White itu nabi ya? Apakah Ellen G. White itu nabi? Catatan menyatakan bahwa Ellen G. White sendiri tidak menyebutkan dia adalah nabiya atau nabi. Tetapi dia menyebutkan dirinya adalah juru kabar Allah. Alasannya adalah kenapa Ellen G. White tidak menyebutkan dirinya sebagai nabiya? Karena dia melihat bahwa banyak yang mengaku diri sebagai nabi tetapi tidak menghidupkan kebenaran Kristus. Tidak memiliki satu kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Ciri-ciri nabi yang benar. Kita tiba kepada ciri-ciri nabi yang benar. Di sini adik-adik bisa menilai apakah Musa, Paulus, Abraham yang tadi kita sudah pelajari,
Apakah mereka tergolong nabi yang benar, ataukah mereka memiliki ciri-ciri nabi yang benar? Alkitab menasihatkan agar kita tidak mudah terperdaya oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Sebab ternyata ada banyak nabi-nabi palsu, baik pada zaman Alkitab maupun pada zaman kita sekarang ini. Sekali lagi, Alkitab menasihatkan agar kita tidak mudah terperdaya oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Sebab ternyata ada banyak nabi-nabi palsu, baik pada zaman Alkitab maupun pada zaman kita sekarang ini. Kita bisa lihat dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 hingga ayat yang ke-21, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Semakin kita dekat kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, semakin banyak pula muncul nabi-nabi palsu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sebagai seorang siswa atau sebagai murid, ketika kita sudah menerima pelajaran, maka akan tiba pada saatnya kita akan menghadapi ujian. Dan di dalam ujian itu sudah tentu, ketika kita membaca soal-soal, maka kita akan menentukan jawaban-jawaban yang benar, jawaban-jawaban yang tepat, sesuai dengan soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Ayat kita pada malam hari ini mengingatkan kembali kepada kita, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kenapa? Oleh karena semakin kita dekat kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, semakin banyak pula muncul nabi-nabi palsu. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada malam hari ini kita mempunyai waktu dan kesempatan untuk bisa belajar tentang karunia nubuatan. Dan kita bisa mengetahui ciri-ciri nabi yang benar. Ciri-ciri daripada nabi yang berkenan kepada Tuhan. Ciri-ciri nabi sebagai juru bicara Allah untuk menyampaikan maksud daripada Allah sendiri. Alkitab memberitahukan kepada kita ciri-ciri nabi yang benar. Yang pertama adalah, adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang perlu kita ketahui bersama, kita catat bersama. Yang pertama adalah dapat dikenal dari buahnya. Itu Matius 7 ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nabi yang benar, ciri yang pertama dicatat di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nabi yang benar, dia akan menyampaikan maksud-maksud Allah. Dia akan menyampaikan kehendak Allah yang benar. Kebenaran Allah yang akan dinyatakan kepada umat manusia. Kenapa disebut kita dapat kenal dari buahnya? Ya sudah tentu adik-adik ketahui bersama, tidak mungkin buah mangga rasanya itu nenas. Atau buah nenas rasanya itu mangga. Oleh sebab itu, nabi yang benar sangat mudah sekali anak-anak Tuhan di malam hari ini. Ciri yang pertama adalah dapat dikenal dari buahnya. Jadi kalau dia tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita uji dengan ayat ini. Dan kita lihat kehidupannya. Karena nabi yang benar itu kehidupannya juga akan benar. Kehidupannya juga akan menyatakan tentang kehendak Allah. Kalau kita lihat dia mengaku diri sebagai nabi, tapi dia tidak memiliki kehidupan sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan,
maka dia bukan nabi yang disuruh oleh Allah atau yang diangkat oleh Allah. Ciri yang kedua adalah nubuatannya akan digenapi. Yeremia 28 ayat yang ke-9. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Allah. Inilah ciri-ciri nabi yang benar di poin yang kedua, yaitu nubuatannya akan digenapi. Artinya, apa yang dinubuatkan sudah tentu itu berasal daripada Allah dan sudah tentu itu akan digenapi. Kalau nubuatannya tidak digenapi, maka kita sama-sama mengetahui bahwa itu bukan berasal dari Allah atau itu tidak diutus oleh Allah. Karena nabi yang benar akan digenapi dan kita akan tahu bahwa itulah nabi yang diutus oleh Allah. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah ciri yang kedua yang perlu diketahui oleh anak-anak kita yang mengikuti belajar interaktif online pada malam hari ini. Poin yang ketiga adalah ajarannya selaras dengan Alkitab. Yesaya 8 ayat yang ke-20. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Oleh sebab itu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, poin yang ketiga ini sangat mudah sekali untuk kita mengenal apakah dia itu nabi betul-betul diutus oleh Allah atau tidak. Nah, ajarannya harus selaras dengan Alkitab. Mungkin timbul pertanyaan, pendeta, yang dia khotbahkan itu dia baca di Alkitab. Mungkin seperti itu kita akan timbul pertanyaan. Tetapi adik-adik perlu ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, intinya adalah kalau perkataannya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan dia tidak hidupkan, maka tidak akan pernah terbit fajar baginya. Berarti itu tidak berasal daripada Allah. Nah, contoh, mungkin anak-anak mengatakan bahwa Pak Pendeta, saya ini anak Tuhan. Ya, kalau saya anak Tuhan, ya, kehidupan saya harus sama seperti yang Tuhan kehendaki. Anak-anak Tuhan itu apa yang harus dia lakukan? Anak-anak Tuhan, ya, tidak boleh melanggar hukum Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan dan kita tidak menghidupkan apa yang Tuhan kehendaki, artinya itu ajarannya tidak selaras dengan Alkitab. Betul, dia baca firman Tuhan. Namun kehidupannya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Atau tidak seperti yang dia ajarkan. Itu poin yang ketiga yang perlu diingat oleh anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Poin yang keempat adalah mengaku bahwa Yesus telah menjelma menjadi manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ingat, ketika Yesus inkarnasi menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kalau kita mengakui itu, berarti itu adalah nabi yang benar. Ketika pekabarannya dia nyatakan dan dia mengakui bahwa Yesus telah menjelma menjadi manusia, maka kebenarannya itu berasal dari Allah. Sangat mudah sekali untuk kita ketahui ciri-ciri nabi yang benar. Poin yang kelima, pengalaman Daniel. Daniel 10 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Kita bisa baca. Di sana Daniel dia melihat seorang yang berpakaian putih. Kemudian Daniel kekuatannya hilang dan dia jatuh tersungkur ke tanah seperti dalam keadaan pingsan.
Kemudian Daniel juga mengalami, sementara dalam keadaan seperti pingsan tersebut, dia mendengar suara malaikat. Sebuah tangan menyentuh dia. Kemudian dia terbangun dan bertumpu pada lutut dan tangannya. Bibirnya disentuh oleh seorang malaikat sehingga dia dapat berbicara. Dia tidak bernafas, kekuatannya kembali dipulihkan. Itulah yang dialami atau dirasakan oleh Nabi Daniel. Jadi ini adalah merupakan salah satu ciri nabi yang benar, ya. Nabi yang benar itu dia memiliki ciri-ciri adalah pada saat berkhayal, nabi yang benar tidak akan bernafas. Dan bibirnya disentuh, tadi Daniel, disentuh oleh seorang malaikat sehingga dia dapat berbicara, dia tidak bernafas. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Daniel, dia juga ada merupakan salah satu ciri nabi yang benar, nabi yang diangkat oleh Tuhan untuk menyampaikan maksud Allah untuk umat manusia. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama yang perlu diketahui oleh adik-adik kita atau anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Poin yang pertama adalah berdasarkan Alkitab, kita dapat melihat bahwa nabi itu adalah seorang juru kabar Allah. Yang kedua adalah nabi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah. Poin yang ketiga adalah semua oknum ilahi atau paling sedikit seorang malaikat terlibat dalam menyatakan kehendak Allah kepada seorang nabi. Biasanya di dalam menerima sebuah khayal, nabi memiliki manifestasi fisik tertentu. Poin yang kelima adalah nabi bertanggung jawab untuk menyampaikan pekabaran Allah kepada manusia. Poin yang keenam adalah dengan cara yang telah dipilih oleh Allah. Poin yang ketujuh, cara seorang nabi berkomunikasi dengan seorang manusia bisa dalam bentuk lisan, tulisan, maupun bersifat lambang atau perumpamaan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran kita pada malam hari ini. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Pendeta Denny Kanajo yang sudah membawakan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita yakin dan percaya bahwa pekabaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi boleh menjadi berkat bagi kita semuanya untuk mengerti apa itu karunia bernubuat sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Untuk itu kita akan mengakhiri pertemuan ini. Kita akan berdoa dan kami mengundang Pendeta Denny Kanajo boleh pimpin kita untuk berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena waktu yang begitu indah di malam hari ini, kami mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang karunia nubuatan dan ciri-ciri daripada nabi yang benar. Biarlah dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari di malam hari ini, kami dapat mengerti dan kami dapat memahaminya. Karena menjelang Yesus datang di akhir zaman ini, banyak orang, bahkan nabi-nabi palsu akan muncul yang dapat membingungkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Namun kami berterima kasih kepada Bapa di sorga, oleh karena pada malam hari ini, materi yang sangat singkat yang kami pelajari, kami dapat mengerti dan kami dapat memahaminya. Ketika muncul nabi-nabi yang palsu, kami sudah dapat mengetahui ciri-ciri khasnya. Dan biarlah kami tetap bertahan di dalam iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Hamba berdoa kepada semua anak-anak Tuhan, bahkan orang tua kami yang sudah ikut belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi masing-masing kami,
agar biarlah kami semakin dikuatkan iman percaya kami untuk tetap hidup setia sampai pada hari Maranatha. Kami menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan dan anak-anak Tuhan yang sudah bergabung di malam hari ini ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu, ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan, mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Denny Kanajo yang sudah menutup rangkaian acara kita dengan berdoa. Saya ingin mengingatkan kembali dan mengundang kita semuanya agar kita semua besok boleh kembali mengikuti acara belajar Alkitab interaktif online ini di jam yang sama, dan kami juga mengundang agar kita semua boleh mengajak teman-teman kita untuk boleh mengikuti acara ini. Besok pembahasan kita adalah mengenai baptisan. Untuk itu, pastikan bahwa kita boleh mengikuti acara ini dan kita juga boleh mendapatkan berkat di dalam acara ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Selamat malam, Tuhan kiranya memberkati kita semuanya.